Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Para pemirsa di rumah dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio. Pada kesempatan yang berharga ini kita akan mengikuti lagi acara rutin Fokus Islami yang diselenggarakan atas kerjasama bidang urusan agama Islam, zakat dan wakaf, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan TVRI Sulawesi Selatan, media Sipakainga. Tentunya acara ini diharapkan dengan manfaat yang besar bagi pengembangan dan pemahaman keislaman di Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kami ibu-ibu Majelis Taklim Ulul Ilmi Jipang Permai. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah hadir pula Bapak narasumber kita, Dr. Haji Idham Khalid, MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz kita, Pak Doktor, menyampaikan materi tentang rumah tangga yang islami, marilah kita mengawali dengan sebuah lagu atau nasyid yang akan disampaikan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Ulul Ilmi, pimpinan Ibu Irstianti Sugiarto. Pada ibu-ibu saya persilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa
ذوي القرآن فطوبى من تولى وبعد علم القرآن فطوبى من تولى وبعد علم القرآن ودام عند كل مرتلا على القرآن صلاة الله وسلام على من أوتي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah mendengarkan nasyid yang dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Ulul Ilmi yang isinya adalah tentang belajar dan hidup dengan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi bermakna bagi kita semua, khususnya ibu-ibu Majelis Taklim dan juga pemirsa di rumah. Selanjutnya kita akan mendengarkan uraian dari Bapak Dr. Haji Idham Khalid MAG, yang saya ingin sedikit memperkenalkan beliau bahwa tugas beliau sehari-hari adalah sebagai peneliti pada Litbang Agama Makassar yang mewilayahi 12 provinsi di Indonesia Timur ini. Dan beliau juga aktif menulis buku, ada menulis di koran dan majalah. Dan salah satu karya beliau yang monumental adalah beliau berhasil menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Mandar. Dan itu sudah mendapat pengakuan dari percetakan di Saudi Arabia. Untuk itu ya ini patut kita sekarang belajar dari beliau, dan kepada Ustadz saya persilakan untuk memberikan materi, dan kepada pemirsa di rumah karena siaran ini langsung dan interaktif, silakan nanti akan menghubungi nomor telepon 88578 yang nanti kalau ya kan nanti ibu-ibu juga di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk itu kepada Ustadz saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria Bu ya. Alhamdulillah. Saya sangat menikmati suara merdu dari ibu-ibu. Alhamdulillah. Saya melihat ibu-ibu ini cerah. Itulah ulul ilmi. Ulul ilmi. Kalau kita selalu menuntut ilmu, insya Allah awet muda. Ya, dan benar. saya melihat ibu-ibu yang di sini itu awet muda 30 tahun dari umur yang sesungguhnya. Amin. Terima kasih ibu-ibu dan pemirsa yang sangat berbahagia dimanapun Anda dapat melihat menikmati siaran ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Bapak dan Ibu pemirsa yang sangat berbahagia, oleh panitia saya diberikan amanah untuk mengupas sedikit, mengantar perbincangan kita sedikit tentang membina rumah tangga yang Islami. Membina rumah tangga. Pada beberapa pertemuan yang lalu, oleh panitia juga Kementerian Agama kerjasama dengan TVRI Sulawesi Selatan, saya diberikan tugas untuk membahas tentang hukum perkawinan. Ya. Di sana juga kita sudah pernah membahas di tempat ini bagaimana hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam materi membina rumah tangga yang Islami. Ibu-ibu yang sangat bahagia, ada 3 kata yang harus sama persepsi kita tentang judul ini. Yang pertama itu adalah membina. Yang kedua adalah rumah tangga. Yang ketiga adalah Islami. Membina itu ternyata diambil dari kata bahasa Arab, bana. Bana. Bisa dilihat bunyal Islam ala khamsin. Bana, ya. Islam itu dibangun, didirikan atas 5 perkara yang kita sudah tahu semua. Jadi sebenarnya membina itu adalah membangun, mendirikan
Kita menginginkan sesuatu yang sudah ada itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dari yang ada sekarang. Yang kedua adalah rumah tangga. Kalau secara letterlet kan kita kalau kita ke daerah-daerah kan ada rumahnya, ada tangganya. Nah, bagaimana di kota tidak ada tangganya? Dari pintu rumah, dari rumah pintu langsung masuk. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Nah, di dalam rumah tangga itu, dalam berkeluarga itu ada namanya keluarga inti, keluarga batih, ada bapak, ada ibu, dan ada anak. Dan ada yang lebih luas, di dalamnya ada kemenakan, ada ibu, ada kakek, ada nenek yang tinggal bersama kita. Itu yang lebih luas. Itu semua masuk dalam keluarga. Nah, yang Islami itu diambil dari kata Islam, yang agama yang kita anu semua, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Islami itu adalah sifat yang agama itu. Jadi umpamanya kita rumah tangga yang Islami. yakni adalah rumah tangga. Kita menginginkan, membina, mendirikan sebuah rumah tangga yang Islam itu adalah didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang mana itu nilai-nilai Islam? Adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk pengantar dulu. Yang kedua, kita masuk di dalam sebenarnya apa sih untuk mencapai sebuah rumah tangga yang Islami? Kita harus bertanya, apa sih sebenarnya tujuan kita berumah tangga? Pasti antara ibu, antara satu dengan yang lain, antara ibu ini dengan ibu ini, yang di depan itu pasti beda-beda. Tetapi kita kembalikan kepada Al-Quran. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21 dikatakan, dan ibu-ibu pasti sudah hafal ini, karena kalau ada undangan pengantinan, perkawinan, pasti ayat itu yang ada di situ. Yang ada di undangan itu. Yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya dari tanda-tanda, dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Ini untuk kepada laki-laki, tapi juga kepada perempuan. Diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari diri kalian sendiri, min anfusikum, azwaja, pasangan. Jadi kita diciptakan itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan kita. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala adalah litaskunu ilaiha, supaya kamu ada ketentraman kepadanya. Jadi kalau tujuan sebenarnya dalam berkeluarga itu mawin itu adalah litaskunu, supaya kita merasa tentram, merasa aman. Jadi pertanyaannya, kalau ada rumah tangga yang tidak pernah aman, dipertanyakan tujuan perkawinannya. Karena itu litaskunu adalah untuk ketentraman. Dan kita pasti sudah merasakan, ibu-ibu yang sudah kawin, saya sudah pada kawin, bahkan sudah ada yang punya cucu, pasti merasakan ketentraman dibandingkan waktu masih gadis. Waktu masih gadis kan, ada enggak ya yang pasangan saya diciptakan oleh Allah? Setelah ada yang melamar, alhamdulillah, ada ketentraman, ada pengayom saya. Itu kan ada ketentraman. Dan apa dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kalian itu adalah mawaddah wa rahmah. Dua, mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Adalah kasih dari segi, ini para ulama mengatakan membedakan mawaddah dengan rahmah. Kalau mawaddah itu adalah kasih sayang dari segi fisik. Jadi kalau masih rumah tangga baru, yang menonjol itu adalah mawaddahnya. Bagaimana istri saya cantiknya, apalagi kalau dia senyum. Gitu kan? Tetapi kalau sudah kakek-kakek, rahmah. Yang menonjol itu adalah rahmahnya. Bagaimana kalau dia sakit, ibu itu kan kok bagaimana dia menyuapi suaminya, menyuapi istrinya. Di situ adalah rahmat, kasih sayang yang menonjol, bukan lagi mawaddahnya. Jadi itu apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
semua seperti itu Anda merasa tentram, ada mawaddah dan ada warahmanya, itu adalah menjadi tanda-tanda